track itu. Nah, kemiskinan ekstrim ini sendiri kan targetnya Pak Presiden di tahun depan harus 0%. Nah, sekarang posisinya angkanya 1,12%. Nah, turun sekitar 0,62% dari tahun 2022. Nah, kita berharap tahun depan kalau konsisten penurunannya itu sebesar 0,4%. Nah, apa tugasnya TKSK? Nah, kami hari ini akan menyampaikan materi tentang konteks kebijakan. Jadi luas, konteks kebijakan yang luas seperti apa, dan nanti peran TKSK termasuk dari dinas sosial apa, karena ini tugasnya adalah tugas kolaborasi atau keroyokan ya. Jadi nggak mungkin hanya Dinsos saja, nggak mungkin hanya Bapeda saja, nggak mungkin. Tapi kita ingin semuanya bisa keroyok bareng. Nah, dua hal kata kunci untuk kemiskinan ekstrim itu, satu adalah datanya harus satu, semuanya pakai satu data. Ya, apapun OPD-nya, apapun dinasnya pakai satu data. Yang kedua adalah kita namakan konvergensi program. Konvergensi itu adalah semua program itu saling mendukung dan menuju pada satu titik. Nah, untuk memastikan bahwa data yang itu satu, kita perlu selalu harus melakukan updating. Ya, datanya harus update, yang meninggal, kemudian yang pindah, dan yang data ganda dan sebagainya. Nah, kami punya data namanya data P3KI. Itu data untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim by name address. Jadi itu individual rumah tangga, siapa orangnya, alamatnya di mana, sudah seluruh kabupaten kota di Indonesia termasuk yang di Papua Barat sudah terima datanya, dan itu di Bapeda masing-masing. Nah, kita berharap data itu dilakukan verifikasi dan validasi data. Nah, setelah itu nanti akan di SK-kan oleh kepala daerah. Nah, dalam melakukan verifikasi validasi, salah satunya kita minta TKSK tadi melakukan itu. Jadi dia memastikan bahwa data ini betul, dicek di lapangan bahwa yang kita list di pusat, setelah di daerah itu, oh ya ini betul keluarganya. Kalau nggak betul ditandai. Jadi itu namanya verifikasi validasi, adalah mengecek dari list itu apakah benar atau tidak. Nah, data itulah yang kemudian menjadi dasar dari pemerintah daerah maupun dari kami untuk kemudian menjadi sasaran intervensi program itu. Jadi supaya nggak meleset lagi, satunya datanya satu, programnya saling mendukung. Misalnya ya, kita bicara soal kalau miskin ekstrim itu pendidikannya rendah, kemudian dari sisi kesehatannya, rumahnya tidak layak, air bersihnya kurang, sanitasi juga buruk. Nah, dari data itu kemudian Bapeda itu diharapkan bisa mengumpulkan seluruh OPD. Misalnya ini miskin ekstrimnya problemnya soal air bersih, nah, PU yang dipanggil, misalnya begitu. Ini soal misalnya pangan, nah, dinas pertanian yang dipanggil. Jadi ini keroyokan bareng-bareng, sehingga nanti yang berdesil satu. Jadi kita prioritas 10% orang miskin yang paling bawah. Nah, itu yang dinamakan ekstrim. Jadi ini beda dengan yang kemiskinan reguler ya. Kalau kemiskinan reguler itu datanya sekarang 9,36%, tapi yang ekstrim itu 1,12%. Nah, itu yang menjadi sasaran kita pada pertemuan ini, dan kita minta peran TKSK satu, dia memastikan bahwa nanti datanya itu betul, melakukan verifikasi validasi. Kemudian juga yang kedua, ini melaporkan perubahan. Jadi ini karena yang di bawah itu adalah yang TKSK dan program, kita minta TKSK melaporkan setiap perubahan. Karena kadang-kadang sudah, misalnya yang penerima bansos itu sudah mampu, ekonominya bagus, tapi kadang-kadang nggak mau lulus ya Pak ya. Nah, ini kita perlu TKSK untuk melaporkan bahwa betul ini sudah mampu ekonominya, sehingga tidak lagi layak untuk menerima bansos. Nah, secara umum itu nanti materi yang kami sampaikan, dan kita berikan penguatan kepada para TKSK ini, karena mereka ujung tombak di masing-masing distrik, sekaligus untuk mendiseminasikan kebijakan-kebijakan, termasuk juga yang dari provinsi dan kabupaten kota. Pak, untuk verifikasi sendiri itu dibutuhkan waktu berapa lama tuh Pak? Nah, tergantung. Nah, verifikasi dan validasi ada beberapa cara. Satu, ini melalui Dinsos, ini Pak Kepala Dinas Sosial Sorong ini yang satu-satunya di Papua Barat Daya yang sudah melakukan verifikasi dan validasi. Kita harapkan beliau bisa menyampaikan juga caranya seperti apa ke kabupaten kota yang lain di Papua Barat Daya, dan juga tekniknya seperti apa. Nah, pengalaman dari beliau ini
memang kalau yang diverifikasi validasi itu agak banyak, hasil 1 sampai 4 butuh ya Pak ya, butuh agak lama. Nanti silakan Pak Kepala Dinas menambahkan. Yang kedua itu melalui musyawarah kampung kalau di sini ya, musyawarah desa atau kampung. Nah di situ list yang ada di Bapeda itu dicek di musyawarah itu benar enggak. Nah itu sekaligus verifikasi dan validasi. Nah kuncinya adalah karena ini kita bicara miskin ekstrim, itu variabel yang dicek itu agak beda. Jadi kalau kemiskinan reguler itu biasanya kita hitungannya garisnya pakai moneter ya. Jadi kalau sekarang itu garis kemiskinannya itu sekitar 351.000 per kapita per bulan untuk miskin ekstrim. Nah itu dijadikan garis. Nah setelah itu ada tambahan variabel, misalnya tadi pendidikannya rendah, kemudian kesehatan rendah, rumahnya tidak layak gitu ya, kemudian nggak punya sanitasi atau atensi, dan kemudian kondisinya didetailkan termasuk soal ada variabel bahan bakar untuk memasak dan sebagainya. Jadi lengkap. Pak, tapi tidak trennya ada turun Pak target. ya? Tren untuk kemiskinan ekstrim ini turun ya Pak? Turun. Jadi kalau dibandingkan 2022 ini kita turun 0,92%. Kalau dibandingkan Maret ya, Maret 2022 ke Maret 2023 itu turun 0,92%. Nah, trennya nurun. Khusus untuk Papua Barat atau seluruh Indonesia? Nasional ya? Nasional, untuk nasional. Angkanya masih nasional, tapi kalau trennya nasional menurun biasanya provinsi kabupaten juga turun. Ini sekarang sedang dihitung. Pak, berarti batas waktu pemasukan. Kita berharap misalnya karena ini sifatnya adalah tahunan, jadi kita berharap untuk verifikasinya itu paling tidak Desember ini, Akhir tahun sudah selesai. akhir tahun sudah selesai dan disampaikan ke kami di pusat, sehingga kami bisa melakukan penyelesaian lagi datanya sehingga itu bisa dipakai untuk tahun depannya. Kebijakannya Bu Menteri itu mengarah kepada terintegrasi ya, terintegrasi di dalamnya kan ada teman-teman TKSK sebagai SDM-nya Kementerian Sosial. Jadi kita itu terintegrasi dalam penanganan kemiskinan dengan program yang lain ada di Kementerian Sosial, terutama yang BPNT Sembako, terus program PENA, terus program yang ada di Resos, itu semua terintegrasi. Jadi penanganannya itu tidak lepas satu sama lain, termasuk dengan sekarang ini Bu Menteri sedang mengembangkan pemberdayaan melalui kewirausahaan, baik itu dari KPM PKH yang graduasi, terus KPM BPNT Sembako, terus KPM yang ada di sentra kreasi atensi yang ada di balai, yang ada di sentra-sentra Kementerian Sosial. Jadi programnya memang terintegrasi untuk penanganan kemiskinan. Jadi tidak hanya kan pemenuhan kebutuhan dasar, akses, termasuk di dalamnya terakhir ya kewirausahaan. Kalau catatan secara nasional Bu, untuk di Papua Barat sendiri kemiskinannya apakah ekstrimnya berapa persen gitu, atau mengalami penurunan atau peningkatan nih Bu? Kalau secara penurunan peningkatan saya belum sampai ke situ ya Mas ya, belum, karena kami hanya fokus di pada SDM-nya, SDM Kesosnya, SDM TKSK-nya, bagaimana kita menggerakkan mereka untuk terlibat langsung dalam proses pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat. Pendampingannya seperti apa Bu yang dilakukan oleh Pendampingannya itu ketika mereka mendampingi program sembako, BPNT, itu program PENA yang akan di-launching oleh Kementerian Sosial, terus penanganan respon kasus yang ada di daerah. Nah itu bentuk pendampingan mereka selain mengupdate data DTKS Kementerian Sosial. Terima kasih. Kami berharap para pendamping TKSK, tenaga kesejahteraan sosial, kecamatan dapat membantu pemerintah secara umum, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan secara khusus pemerintah kabupaten kota, di mana mereka mendampingi para penerima bantuan agar bisa mensosialisasikan kepada penerima bantuan untuk pemanfaatan bantuan itu dalam rangka menurunkan kemiskinan ekstrim yang ada di secara keseluruhan di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk tenaga TKSK ini dipilihnya berdasarkan apa? Jadi tenaga TKSK ini berdasarkan perekrutan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota dan mereka diusulkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial di bawah naungan Dirjen Pemberdayaan Sosial atau Dirjen Dayasos. Berarti tenaga TKSK ini dibiayai dari Dirjen Dayasos tadi ya? Iya, secara teknis tali asinya diberikan langsung oleh Kementerian Sosial melalui nomor rekening para pendamping TKSK ini. Total ada berapa? Untuk pendamping TKSK per kabupaten kota berdasarkan jumlah distrik atau kecamatan. Ya, kalau kami di Kota Sorong karena 10 distrik berarti 10 orang. Jadi ada yang 16 distrik, 16 orang. Jadi dia berdasarkan jumlah distrik. Per distrik satu ya berarti ya? Satu distrik satu. Namun keterbatasan anggaran yang kami miliki sehingga kami tidak bisa mengundang semua para pendamping TKSK yang totalnya ada sekitar 160-an distrik yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan kami membagi dalam 2 gelombang, yang tahap 1 di tahun ini, tahap 2 nanti direncanakan akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. Apa saja tugas urgen mereka Pak untuk kemiskinan ekstrim ini? Mereka tugas TKSK sangat luas, jadi mereka melakukan pendampingan terhadap semua masyarakat yang memerlukan pelayanan dasar sosial dan memetakan permasalahan-permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Kami di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya terkait kemiskinan ekstrem yang baru ada hanya dari Kota Sorong. Sedangkan 5 kabupaten lain sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi terkait data kemiskinan ekstrem itu sendiri. Karena kemarin Kota Sorong sudah selesai melakukan verifikasi faktual data-data kemiskinan ekstrem itu sendiri. Kalau Sorong, untuk Kota Sorong jumlah kepala keluarga ada 8.000 lebih, saya kurang tahu pasti, dan jumlah jiwanya sekitar 42.000 untuk Kota Sorong. Mungkin lebih detailnya terkait jumlah keseluruhan data kemiskinan ekstrem baik kakak maupun jiwa ada pada Bapperida Provinsi Papua Barat Daya. Belum mendapat informasi permasalahan sampai saat ini kenapa mereka belum melakukan verifikasi, karena itu internal yang nanti mereka akan lakukan. Target waktu? Target dari instruksi Presiden yang per 31 Desember 2024 sudah harus 0%. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan.